Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk menyiapkan, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni Warzuqni fahma min ba'dika syolihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sela. Sela. Kemana Sela? Sakit. Sakit apa? Sakit panas. Sakit panas. Oke, sakit ya. Oke, kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran kembali ya. Amin. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Oke. Kita kemarin telah mempelajari tentang Al-Quran, ayat Al-Quran. Ada yang masih ingat tentang surah apa? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kita ingat-ingat kembali ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang Quran Ali Imran ayat 134, menjelaskan tentang perihal apa? Ingat? Lupa. Oke, menjelaskan tentang perihal perilaku terpuji, yaitu saling memaafkan. Nah, kenapa sih kita harus saling memaafkan? Ada yang tahu? Tidak. Oke, biar ketika kita sedang melakukan kesalahan, sedang melakukan pertengkaran, nah itu idealnya kita harus saling memaafkan agar hidup kita menjadi damai, tentram, tenang, dan tidak ada lagi pertengkaran. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu sekilas dari pelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari Al-Quran lagi tentunya, tapi berbeda surah dan juga berbeda ayat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 153. Nah, ada yang tahu bagaimana bunyinya, bagaimana membacanya? Tidak. Oke, kalau gitu nanti yang pertama Ibu akan membaca terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan baca bersama-sama. Setelah kita baca bersama-sama, giliran kalian untuk Ibu tunjuk satu per satu. Oke, siap? Siap. Oke, bisa didengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Oke, setelah itu berarti giliran kalian untuk Ibu tunjuk satu per satu. Oke, silakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Alhamdulillah sudah lancar membaca ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bunyinya, bagaimana maknanya secara keseluruhan, nah sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih makna tiap-tiap kata, tiap kalimat dalam
Quran surah Al-Baqarah ayat 153 ini. Nah, mengetahui makna tiap kata atau tiap kalimat itu bisa disebut dengan juga mengetahui makna secara mufradatnya. Nah, yang pertama di sini ada lafaz atau kata ya ayyuhalladzina. Artinya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu. Amanu artinya yang beriman, istanginu mohonlah pertolongan kepada siapa? kepada Allah. Bisabari wassalah dengan sabar dan sholat. Innallaha sesungguhnya Allah ma'as-sabirina beserta orang-orang yang sabar. Ya, bisa dipahami dari sini atau masih ada yang bingung? Bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, kalau gitu, nah di sini ibu ada potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 153 ini. Nah, tugas kalian apa? Setelah kalian mengetahui ini, nah tugas kalian adalah menggabungkan ayat ini untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Kira-kira lafaz amanu ini diletakkan setelah kalimat apa? Diletakkan setelah kalimat ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina, ya tepat sekali. Nah, setelah ya ayyuhalladzina ada lafaz amanu. Nah, amanu memiliki makna sendiri, memiliki arti sendiri. Kira-kira ada yang tahu apa maknanya? Artinya apa ini lafaz amanu? Orang yang beriman. Orang yang beriman, ya benar, tepat sekali. Nah, selanjutnya ada lafaz innallaha. Nah, lafaz innallaha ini dicari maknanya apa. Nah, ketika kalian sudah tahu maknanya, artinya apa, nah kalian tulis di bawahnya sini. Innallaha maknanya apa? Mengerti? Ngerti. Oke. Setelah kalian mengetahui bunyinya bagaimana, makna secara keseluruhan bagaimana, dan tadi kita sudah mengetahui makna secara mufradatnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih makna atau isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, surah Al-Baqarah ayat 153 ini menekankan pada ayat ini, innallaha ma'as-sabirin. Menekankan pada lafaz innallaha ma'as-sabirin. Artinya adalah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman, yang sabar. sabar. Kalau iman itu tadi amanu, kalau sabirin itu berarti orang-orang yang sabar. Oke. Jadi kita diharuskan untuk memiliki perilaku terpuji yaitu sabar, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Quran ini. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ada yang tahu apa makna dari sabar? Pengertian dari sabar itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sabar adalah ketika kita dapat mengendalikan diri dari nafsu kita, dapat mengendalikan lidah kita untuk tidak berkata yang berkeluh kesah. Terus lagi yang terpenting adalah mampu mengendalikan amarah kita. Ketika kalian sudah mampu mengendalikan itu semua, tandanya kalian sudah memiliki sifat sabar. Ketika belum bagaimana, Bu? Nah, ketika belum, tandanya kalian masih belum ada sifat sabar. Tentu sabar itu harus ada latihan. Nah, di sini dalam Quran ini juga dijelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam bentuk. Yang pertama adalah sabar ketika menjalankan perintahnya Allah. Yang kedua adalah sabar ketika menjauhi maksiat atau meninggalkan larangannya Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menimpa atau dihadapkan musibah. Nah, yang pertama tadi ada sabar ketika menjalankan perintahnya Allah. Nah, kita ambil contoh bagaimana? Contohnya, ketika kita mendengarkan adzan, otomatis apa yang harus kita lakukan? Sholat. Nah, tepat sekali. Nah, ketika kita masih males-malesan, masih suka menunda sholat, artinya kita masih belum sabar dalam menjalankan perintahnya Allah. Apa tadi? Adalah sholat. Nah, yang kedua adalah sabar ketika menjauhi maksiat atau larangannya Allah. Kita ambil contoh kasus dalam lingkup sekolah. Nah, ketika kalian diajak teman untuk bolos, kira-kira mau apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa kalau
tidak? Karena itu perbuatan jelek. Ya, karena itu adalah perbuatan jelek. Ketika kalian mau diajak untuk teman bolos, artinya kalian masih mengikuti nafsu kalian untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat yang jelek itu tadi. Nah, ketika kalian sudah mampu mengendalikan nafsu kalian untuk tidak mengikuti tadi, tandanya kalian sudah memiliki sifat sabar dalam hal menjauhi maksiat atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Oke. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sabar ketika dalam menghadapi musibah. Contohnya bagaimana? Ketika sedang sakit, apa yang kalian lakukan biasanya? Mengeluh. Sakit. Kalau sakit mengeluh. Nah, itu tandanya kalian belum mempunyai sifat sabar. Kita harus yakin bahwa ayat ini innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ketika sedang dihadapi musibah. Nah, kita harus bersandar diri kepada Allah. Bersandar diri kepada Allah dengan diimbangi sifat sabar. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ketika kita sakit, nah kita harus yakin bahwa ada obat. Obatnya itu juga dari Allah. Baik, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, ada yang masih belum jelas atau ada yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Paham atau hampa kira-kira? Paham. Insya Allah paham ya. Oke, kalau gitu di sini Ibu ada sedikit permainan untuk kalian. Nah, Ibu mempunyai apa ini? Kartu. Nah, Ibu sebut dengan KIA atau kartu implementasi ayat. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, setiap satu kartu ini memiliki satu soal yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelumnya kalian bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok kecil. Sudah dibagikah? Sudah. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau gitu kalian pilih salah satu untuk menjadi ketua kelompok. Tugasnya ketua kelompok adalah mengambil satu kartu ini. Nah, nanti kalian akan tahu kalian mendapatkan soal apa. Nah, kita ambil contoh yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 mengambil kartu yang berada di tengah, misalnya. Nah, kita tahu bahwa kelompok 1 mendapatkan soal. Nah, ini soalnya. Apa soalnya? Berikan contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti tugas dari kelompok 1 adalah memberikan contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal ini tadi kalian kerjakan bersama secara kelompok, kalian diskusikan secara bersama, dan nanti hasil diskusinya akan kalian presentasikan di depan ke kelas. Hasilnya nanti akan dinilai oleh teman kelompok kalian yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Alhamdulillah ya, presentasinya hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sangat memuaskan sekali. Meskipun tadi ada beberapa kelompok yang salah. Ada beberapa kelompok yang menjawab kurang benar sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk kelompok yang sudah benar, jangan lengah untuk terus belajar. Untuk kelompok yang masih salah bagaimana, Bu? Nah, untuk kelompok yang masih salah, nah perlu ditingkatkan lagi belajarnya. Jangan mau kalah sama dengan kelompok yang lain. Kalian harus tetap semangat belajar. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil hari ini atau kesimpulan pelajaran hari ini? Ada yang tahu? Tidak. Pelajaran hari ini adalah mengingatkan kita bahwa harus selalu berperilaku sabar. Kita harus ingat bahwa ayat ini innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita harus berperilaku sabar. Kalau belum bisa, harus ada latihan. Karena segala sesuatu itu harus memiliki proses. Itu bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti untuk tugas kalian, perlu diingat, untuk tugas kalian minggu depan adalah menghafalkan ini. Ayat Al-Baqarah
ayatnya 153. Saya rasa ayat ini tidak terlalu panjang, jadi mudah untuk kalian hafalkan ya. Iya. Semangat untuk menghafal. Oke? Oke, Bu. Iya. Terus lagi kalian buka-buka lagi materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini juga menerangkan tentang ayat Al-Quran lagi, tapi yaitu Quran surah An-Nisa ayat 146. Juga menjelaskan tentang perilaku terpuji, tapi perilaku terpujinya berbeda. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui apa perilaku terpujinya itu, nah berarti kalian harus sering-sering membaca biar kalian tahu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada yang ditanyakan lagi atau dirasa sudah cukup dari kalian? Sudah cukup ya? Iya. Ya. Oke. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk tugasnya minggu depan apa? Menghafalkan Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hati, lisan, dan pikiran kita selalu dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.